Halo, perkenalkan nama saya Egede Komang Bagus Danaswara, nomor absen 9, kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang vektor. Yang pertama atau yang A yaitu peta konsep. Yang pertama vektor, pengertian terdapat vektor dan konsep skalar, ruang vektor, operasi pada vektor. B. Pengertian vektor. Vektor juga merupakan ruas garis, yaitu ruas garis yang mempunyai arah. Secara geometris, vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang mempunyai panjang dan arah tertentu. Panjang suatu vektor juga disebut sebagai nilai atau besar vektor. Vektor adalah besar yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambar sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Pengertian skalar. Dalam matematika, arti skalar bergantung pada konteksnya. Kata ini bisa berkaitan dengan bilangan real atau bilangan kompleks atau bilangan rasional. Secara umum, ketika ruang vektor dalam medan F dipelajari, maka F disebut medan skalar. Dalam aljabar matriks, skalar didefinisikan sebagai matriks berordo 1x1 dan memiliki sifat-sifat seperti bilangan belaka. Besar skalar adalah besar yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah semua besaran pokok, energi, kelajuan usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. D. Ruang dan vektor. Ruang dan vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Contohnya ruang vektor adalah vektor di Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Dua gaya dengan jenis sama dapat dijumlahkan untuk menghasilkan gaya ketiga, dan perkalian vektor yang vektor gaya dengan bilangan real adalah vektor gaya lain. Vektor yang melambangkan perpindahan pada bidang atau pada ruang 3 dimensi juga membentuk ruang vektor. Ruang vektor merupakan subjek dari aljabar linier dan dipahami dengan baik dari sudut pandang ini, karena ruang vektor dicirikan oleh dimensinya yang menspesifikasikan banyaknya arah independen dalam ruang. Teori ruang vektor juga ditingkatkan dengan memperkenalkan struktur tambahan seperti norma atau hasil kali dalam ruang. Seperti ini muncul dengan alamiah dalam analisis matematika dalam bentuk ruang berdimensi tak hingga dan vektornya adalah fungsi. Contoh-contoh ruang dan vektor. 1. Misalkan F adalah suatu field himpunan F, yaitu himpunan semua dari fungsi dari F ke F. Adalah ruang vektor atas F di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada fungsi F plus G X sama dengan Fx plus Gx dan A Fx sama dengan AFX. Dua himpunan NF yaitu himpunan semua matriks MXN dengan entry-entrynya di field F adalah ruang vektor atas F di bawah operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. 3. Himpunan Fn yaitu himpunan semua susunan N S yang komponen-komponennya berada di field F adalah ruang vektor atas F dengan penjumlahan dan perkalian skalar
yang didefinisikan. A1 titik AN plus B1 titik BN sama dengan A1 plus B1 titik AN plus BN, dan C A1 titik AN sama dengan CA1 titik CAN. Elemen Elemen Fn dapat juga ditulis dalam bentuk kolom. Jika F adalah file hingga dengan key elemen ditulis F n key untuk F key n. Misal F adalah suatu file bentuk barisan barisan sebagai besar ruang barisan adalah ruang vektor. Himpunan SEQ F yaitu himpunan semua barisan tak hingga yang merupakan anggota file F adalah ruang vektor yang operasinya didefinisikan Sn plus Tn sama dengan Sn plus Tn dan Asn sama dengan Asn. Cara serupa himpunan yaitu himpunan bilangan kompleks yang konvergen ke nol adalah ruang vektor, seperti himpunan yaitu himpunan semua barisan kompleks terbatas. Juga jika P adalah bilangan bulat positif, maka himpunan P yaitu himpunan semua barisan kompleks Sn. Ruang vektor beroperasi untuk melihat apakah perjumlahan merupakan operasi biner di P adalah salah satu dari Minkowski's inequality. Operasi pada vektor. 1. Penjumlahan vektor. Jika A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, maka A plus B didefinisikan A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B. Contohnya vektor P 3,6 dan Q sama dengan min 7,3. Maka carilah vektor P plus Q dan vektor satuannya P plus Q. P plus Q sama dengan 3 ditambah min 7, 6 ditambah 3 sama dengan min 4,9. P plus Q sama dengan akar dari min 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 16 ditambah 81 sama dengan 97. Maka vektor satuannya sebagai berikut. P plus Q per P plus Q sama dengan dalam kurung min 4,9 per akar 97 sama dengan min 4 per akar 97,9 per akar 97. 2. Perkalian vektor dengan skala. Jika A sama dengan A1, A2 dan K sama dengan skalar, maka KA sama dengan KA1, KA2. Misal dari contoh di atas, diketahui vektor P sama dengan 3,6, Q sama dengan min 7, 3, dan K sama dengan 7. Maka tentukan A, K, P, B, K, P, C, K, P plus Q dan panjangnya D vektor satuan K, P plus Q. Jawab. Diketahui P sama dengan 3,6 dan K sama dengan 7, maka K, P sama dengan 7 dalam kurung 3,6 sama dengan 7 kali 3 di koma 76 sama dengan 21,46. B.
KB sama dengan akar 21 kuadrat tambah 46 kuadrat sama dengan 441 ditambah 2116 sama dengan akar 2557. C. Dari pengerjaan di atas diketahui PQ sama dengan min 4,9, maka C sama dengan 7 min 4,7 kali 9 sama dengan min 28,63, maka K P plus Q adalah K dalam kurung P plus Q sama dengan akar min 28 kuadrat ditambah 63 kuadrat sama dengan 784 ditambah 3969 sama dengan akar 4753. D. Vektor satuan K P plus Q sebagai berikut. K P plus Q per K P plus Q sama dengan min 28,63 per akar 4753 sama dengan min 28 per akar 4753,63 per akar 4753. Sifat-sifat vektor. A. Komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. B. Asosiatif, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A plus B plus C. C. Memiliki elemen satuan atau elemen identitas. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. D. Memiliki elemen inversi. A ditambah dalam kurung min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. E. Distributif dengan perkalian skalar K dalam kurung A plus B sama dengan KA plus KB dengan K sama dengan skalar. 3. Hasil kali titik didefinisikan jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali titik dari A dan B adalah bilangan atas skalar A titik B yang diberikan oleh A titik B sama dengan A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Sifat-sifat hasil kali titik. A titik A sama dengan A kuadrat. B. A titik B sama dengan B titik A. C. A titik dalam kurung B plus C sama dengan A titik B plus AC. Contoh, diketahui vektor P sama dengan 3,6 dan Q sama dengan min 7,3, maka cari P titik Q. Jawab, P titik Q sama dengan 3 dalam kurung min 7 plus 6 dalam kurung 3 sama dengan min 3. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 3 min 3, maka panjang vektor A adalah A sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 9 sama dengan akar 18 sama akar 18 sama dengan akar 9 kali 2 sama dengan 3 kali akar 2. Contoh soal kedua, diketahui A, B sama dengan 8 min 2 dan 0, maka panjang vektor AB adalah AB sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah
min 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 4 sama dengan akar 68 sama dengan 4 sama dengan akar 4 dikali 17 sama dengan 21 kali akar 17. Contoh soal 3. Diketahui titik A 8,7, B 4,6 dan C 5,2. Jika V sama dengan AB plus BC, maka panjang vektor V adalah AB sama dengan B min A sama dengan 4,6 dikurangi 8,7 sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan min 4, 6 dikurangi 7 sama dengan min 1. BC sama dengan C min B sama dengan 5,2 dikurangi 4,6 sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1 dan 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. V sama dengan AB plus BC sama dengan min 4,1 ditambah 1,4 sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3, min 1 ditambah min 4 sama dengan min 5. V sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah min 5 sama dengan akar min 9 ditambah akar 9 ditambah 25 sama dengan akar 34.